Selamat pagi saudara-saudara. Halo, selamat pagi Pak. Ya, tolong kameranya dinyalakan semua. Ya, kita mulai hari ini tanggal 26 Agustus 2021 pukul 8 tepat kita akan mulai perkuliahan perkuliahan kita untuk mata kuliah bahasa Ibrani. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Tolong kameranya semua dinyalakan. Ya, saudara-saudara tadi sudah melakukan tes. Nah, seharusnya kemampuan kalian untuk mengerjakan tes itu ya terbukti karena ini udah minggu kedua pembelajaran. Minggu ketiga pembelajaran yang mana urusan membaca itu mesti harus tuntas. Gitu. Mesti harus tuntas. Ya, kalau nggak tuntas, nanti kita nggak bisa membaca. Kita nggak kunjung segera bisa membaca. Akibatnya apa? Kita nggak bisa menerjemahkanlah seperti itu. Tunggu ya, saya ambil charger dulu laptop saya. Nah, Hana, kamu dapat berapa, Hana? Hana? Iya, Pak. Kamu dapat berapa? Aku dapat 44. Wih, kenapa dapat 44, Hana? Nah, jadi pembelajaran kita akan seperti itu. Setiap kali pertemuan akan diawali dengan kuis. Nah, karena apa? Karena saya harus memantau kalian. Memantau kenapa? Karena ini kan ceritanya kita harus sama-sama bisa seperti itu. Nah, oke, kita berdoa dulu, kita mulai perkuliahan kita walaupun mungkin tadi sudah berdoa. Mari kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali melalui pembelajaran bahasa Ibrani. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan untuk kami semua dalam beban tanggung jawab kami untuk kami melakukan pembelajaran di setiap mata kuliah. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami supaya kami dapat menyerap kerinduan kami Tuhan untuk dapat menyelidiki, membaca, dan menerjemahkan kitab suci dari kitab suci berbahasa asli, berbahasa Ibrani maupun Yunani. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, kami awali perkuliahan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, jadi pembelajaran kita akan selalu model seperti itu, yaitu setiap jam 7 pagi akan ada kuis, ya. Nah, sampai jam 8. Nah, mekanismenya seperti tadi. Yaitu melalui Google Form. Nah, kemudian kode kelas akan selalu berubah dan linknya akan selalu berubah karena saya harus membuat soal. Nah, saudara, kalau dipikir-pikir itu juga menyusahkan saya, saudara, karena saya harus membuat soal. Tetapi mau tidak mau, karena ini tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen, jadi itu harus tetap saya lakukan. Jadi kuis selalu ada di awal. Nah, seperti ini, setelah kuis akan ada materi. Saudara-saudara tentunya materinya terukur. Nah, kemudian minggu depannya, selama seminggu ini saudara pelajari, kemudian saudara diukur di pertemuan awalnya di kelasnya pukul 7 sampai pukul 8 seperti itu. Nah, mekanismenya
menggunakan Google Form. Karena apa? Supaya nilainya satu bisa langsung muncul, kedua enaknya pakai Google Form ya saudara dan saya bisa langsung mengamati, jadi tidak ada dusta di antara kita, nilainya pun juga masuk ke email saudara, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah kita akan terus mengejar materi-materi kita karena saudara itu teologi. Nah, kecuali kalau saudara tekanannya itu nggak akan sampai ke sini, gitu. Nah, karena saudara teologi, jadi mau tidak mau bahasa dan Ibrani dan Yunani itu bisa. Oke. Saudara, tadi saya baru saja memposting, ini mana si Mikael? Saya Pak, hadir. Ya, di sistem kalian sudah ada materi, yaitu sheet untuk latihannya. Nah, tapi untuk sheet materinya, untuk lembar materinya, sama kita masih menggunakan yang lalu karena belum habis. Tunggu dulu, saya buka ya. Ini saya menggunakan 2 perangkat ini karena laptop saya rupanya harusnya penuh, sering ngaco. Nah, tunggu dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang vokal Masorah, itu yang disebut vokal Masorah. Nah, ini tolong perhatikan ya, ini saudara-saudara mesti memperhatikan karena kalau tidak memperhatikan pasti hilang. Nah, makanya kenapa video rekaman itu selalu saya share supaya saudara bisa belajar kembali. Nah, saya share dulu. Kemarin kita sudah belajar yang disebut vokal Masorah, yang mana vokal itu adalah dia ada titik dan garis. Nah, makanya hari ini saudara tesnya itu sebenarnya tes membaca. Nah, vokal Masorah, sorry ada di bawah. Nah, yang ini. Nah, makanya saudara melihat ada titik dan garis. Nah, seperti ini. Yang digunakan untuk menunjukkan vokal. Ini namanya adalah sistem vokal Masorah. Nah, tetapi sistem vokal Masorah ini baru terjadi pada abad 6. Ini sebenarnya dibuat oleh para ahli Masorah, ahli kitab. Masorah itu ahli kitab. Untuk keperluan bahwa orang-orang di luar Israel yang tidak punya atau sudah tidak mengenal lagi bahasa Ibrani bisa membaca. Nah, jadi ini baru terjadi tahun abad ke-6. Berarti lebih baru. Nah, lalu kita bertanya sebelumnya bagaimana? Nah, sebelumnya pakai sistem vokal yang namanya adalah matres leksionis. Nah, sistem vokal matres leksionis adalah sistem vokal yang
menggunakan 22 aksara Ibrani, memfungsikan 5 aksara dari 22 yang telah ada untuk dijadikan juga, perhatikan, untuk dijadikan juga sebagai vokal. Nah, sekali lagi, apa itu sistem vokal matres leksionis? Sistem vokal matres leksionis adalah sistem vokal yang menggunakan 5 aksara dari 22 yang ada untuk difungsikan juga sebagai vokal. Nah, apa 5 aksara itu? 5 aksara itu adalah alif, lam, yud, he, waf, dan ayin. Nah, jadi hati-hati ketika matanya ketemu dengan alef, yud, he, waf, dan ayin. Karena bisa saja dia sebagai vokal, konsonan, namun sekarang bisa saja dia berfungsi sebagai vokal. Nah, ini perbedaan antara sistem Masora dan sistem matres leksionis. Kalau sistem Masora menambahkan titik dan garis untuk vokalnya. Tetapi sistem matres leksionis menggunakan 5 dari yang sudah ada untuk difungsikan juga sebagai vokal. Nah, apa itu? Yaitu alef, yud, he, waf, dan ayin. Nah, alef itu nanti bisa jadi A, I, E, yud bisa jadi I atau E, he bisa jadi A, he, ini maksudnya kalau dia difungsikan sebagai vokal ya. Nah, jadi alef itu kalau berfungsi sebagai konsonan ya dia seperti itu, yang kemarin itu. Sedangkan ketika dia sebagai vokal, dia sebagai A, sebagai I, atau sebagai E. Nah, inilah orang Ibrani. Sebagai angka dia 1. Nah, ternyata 1. Nah, kalau kita di Arab kan punya satu angka gambarnya beda dengan A. Apalagi kita ada 1 A kecil, A gede gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani tidak. Jadi baik itu 1, baik itu A, baik itu nanti I atau juga E. Nah, dia bisa saja menggunakan alef. Nah, kalau yud di sebagai konsonan dia adalah y. Namun sebagai vokal dia nanti adalah i atau e. Nah, bedainnya gimana? Nah, nanti ini untuk pengenalan dulu. Kemudian he, jika sebagai konsonan dia adalah h yang kita pelajari lalu. Kalau sebagai angka dia 5. Namun he sebagai leksionis, sebagai vokal, dia adalah A. Nah, kemudian waf. Waf ini dia sebagai konsonan adalah W. Namun jika sebagai leksionis, sebagai vokal, dia nanti U atau U. U atau U. Nah, kemudian ayin. Ayin. Ayin ini sebagai konsonan dia silent. Namun sebagai vokal dia bisa O, bisa I, bahkan bisa A. Nah, intinya begini.
hati-hati sekarang ketika bertemu dengan 5 huruf ini, 5 aksara ini. Karena bisa saja dalam sebuah kata atau ya kata, kalimat itu kan sebenarnya kata disusun-susun. Dia adalah memang konsonan atau dia adalah vokal. Nah, dengan demikian, saudara ketika membaca teks Ibrani, nanti akan menemui teks Ibrani seperti ini. Yaitu teks Ibrani gundul. Ini sudah ada di apa ya? Google Drive-nya belum, Google Classroom-nya belum, saya belum sempat upload. Tapi di sistem saudara materi sudah ada. Nah, saudara tidak akan menemukan tanda titik dan garis yang berkeriapan. Karena ini adalah leksionis. Nah, sedangkan di dalam teks Masora, saudara akan menemukan seperti ini. Seperti yang kita pelajari sudah-sudah itu. Nah, ini teks Masora. Yang ada tanda titik dan garis berkeriapan. Nah, kalau yang ini adalah teks dengan matres leksionis. Gitu ya. Tanpa ada tanda. Nah, biasanya kalau di STT lain, saya kasih tahu aja, membaca teks Ibrani dengan matres leksionis ini tidak diajarkan. Nah, ini saya ajarkan karena ini penting sekali. Gini, pentingnya di mana? Pentingnya, kalau saudara hanya bergantung pada Masora, titiknya ini hilang semua, vokal Masoranya hilang semua, saudara nggak bisa baca. Nah, sedangkan justru yang ini, yang tidak ada titiknya, walaupun ini mungkin ada titiknya di atas ya, tapi anggap aja nggak ada. Ini adalah sistem vokal yang sebenarnya paling awal. Nah, jadi nanti walaupun tidak ada titiknya, seperti ini, saudara bisa membaca. Nah, pembelajaran kita lebih banyak akan menggunakan sistem matres leksionis. Jadi tolong dikuasai. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, apakah bisa ditangkap? Kopinya disediakan dulu, di sampingnya boleh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang matres leksionis. Apa itu matres leksionis? Matres leksionis adalah sistem vokal yang menggunakan 5 aksara dari 22 aksara yang sudah ada, sehingga kita urusannya cuma dengan 22 aksara itu. Nah, di antaranya ada 5 yang digunakan sebagai vokal, yaitu alef, yud, he, waf, dan ayin. Nah, untuk bisa membaca teks Ibrani yang tanpa vokal, dalam arti matres leksionis yang tanpa vokal Masora, itu ada aturan yang harus dipahami dan dilakukan ketika membaca teksnya. Nah, ini juga sudah ada nih di pertemuan sebelumnya, sudah saya kirimkan. Lihat di Google Drive-nya maupun di sistemnya. Oke, kita mulai. Nah, tarik nafas dulu, saya minta saudara memberi perhatian ekstra untuk 30 menit pertama. Jadi begini, aturan nomor 1. Jika pada sebuah kata tidak mengandung alef
waw, he, yud, atau alef, ayin, maka vokal yang mengisi adalah e. Jadi contohnya ini, melek. Itu teks tidak ada vokal masoranya. Tetapi saudara bisa membaca. Nah, itu yang disebut teks masora. Saudara bisa membaca karena tahu aturannya. Itu bacanya adalah melek. Karena apa? Dalam kata ini tidak mengandung unsur leksionis yaitu alef, yud, he, waw, dan ayin. Jadi vokal yang mengisi adalah e. Begitu juga derek. Itu kan berarti kalau ditransliterasi kan cuma dalet, res dengan kaf. Nah, tidak ada unsur leksionisnya. Berarti vokal E menjadi vokal yang masuk di situ. Berarti namanya D, dipanggil derek. Termasuk juga sampingnya. Oh, itu bet, kof dengan res. Tidak mengandung alef, yud, he, waw, dan ayin. Makanya disebut atau dipanggil bagian. Oke, sampai di sini aturan pertama. Apakah ada yang bertanya? Kalau ingin bertanya, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk penambahan huruf E itu yang sebagai pengganti, itu selalu diletakkan di kata kedua dengan kata keempat atau bisa ditempatkan di kata keberapa gitu, Pak? Oke, thank you. Nah, ini pokoknya, ini pakai pokoknya ya. Kalau dia, saya pakai. Saya punya seperti ini, bet, kuf dengan res. Nah, transliterasinya sama kan? Bet itu B, kemudian kuf itu Q, kemudian itu ada res. Sampai sini paham? Paham. Nah, hanya saja kita tidak memakai masora. Kita memakai leksionis. Matanya lihat, oh itu tidak mengandung huruf alef, e, waw, dan ayin. Berarti antara bet dengan Q, bet dengan ki, tambahin vokal E, vokal yang mengisi. Kuf dengan res, tambahkan vokal, masukkan vokal E. Seperti itu. Kalau misalnya Pak, yang ada tuh cuman bet sama kof gitu. Terus E-nya diletakkan di antara itu, Pak. Iya, sama. Dengan logika yang sama. Misal, pertanyaan misal ya nih ya. Walaupun mungkin nggak ada artinya. Berarti dengan cara yang sama. Nah, seperti ini kan. Ini kan bet dengan ciu gitu. Karena tidak mengandung leksionis. Nah, sekarang kalau saya ngomong leksionis itu berarti
5 huruf tadi itu ya, alef, he, yud, he, alef, yud, he, waf dengan ayin. Berarti tinggal masukkan vokal e. Contoh, saya punya yang tadi itu, yaitu M, L dengan kaf. Nah, dengan cara yang sama, hapus dulu. Ya sudah, mem itu mem, lamet itu L, kaf itu kaf. Matanya langsung melihat, oh ini tidak ada leksionisnya. Nah, berarti masukkan antara M dengan L, masukkan E. Masukkan E. L dengan K, masukkan E. Selesai. Jadi, jika sebuah kata tidak mengandung leksionis, masukkan vokal E. Nah, dengan demikian, saudara sudah bisa membaca dengan aturan pertama. Sampai sini jelas? Oh, berarti mau kita bacanya dengan ada tanda vokal sama yang apa non leksionis gitu juga sama aja Pak ya artinya dan apa bacanya ya Pak? Bisa nanti sedikit berbeda cara bacanya. Ini kan kayak orang Jawa dan orang Batak bilang engkau dengan engkau gitu kan. Ya. Nah, oke. Berikutnya kita coba lihat aturan yang kedua. Belum muncul ya? Belum, Pak. Tunggu ya. Oh, ini saya terlempar keluar nih dari Google Meet nih. Tunggu. Aturan yang kedua. Sudah muncul kan? Sudah, Pak. Pemula boleh mengasumsikan bahwa alef itu adalah A. Padahal nanti alef itu bisa A, I, U, E, O bahkan. Tetapi sekarang dengan leksionis saudara boleh mengasumsikan bahwa alef itu adalah vokal A. Dengan demikian, kalau saudara ketemu seperti bed rest dengan alef, itu langsung dibaca bra. Kemudian, kalau alef dengan lamet, ya dibaca al. Jadi, ketika saudara menemukan alef, boleh diasumsikan bahwa itu adalah vokal A. Nah, ini saya mesti pindah-pindah ya. Contohnya misal,
Saya punya teks seperti ini. Ini nanti saya copy juga ke kalian ya, supaya buat belajar. Nah, ini berarti aksara pertama bet, aksara kedua res. Kenapa dia jadi hitam? Kemudian aksara ketiga adalah A. Berarti bacanya bra. Nah, contoh berikutnya adalah misal saya punya seperti ini. Yaitu alef dengan lamet. Ya sudah, alefnya adalah A, lametnya adalah M. Al. Sampai di sini apakah masih bisa dimengerti? Masih bisa diikuti? Ada orang di sini? Ada, Pak. Ya, saya takutnya saudara terlempar keluar. Nah, itu aturan yang kedua. Pak, nggak ada yang cara lebih cepat gitu, Pak. Misal ini lembaran di print terus apa? Dibakar terus dikasih air diminum gitu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, saudara-saudara. Ini saya keluar-keluar terus ini. Tunggu ya, sabar ya. Katanya presenting tapi ya beginilah menggunakan teknologi, apalagi misal koneksinya down. Jadi itu tadi adalah dua aturan. Nah, kemudian bunyi aturan yang ketiga. Bunyi vokal I dan U digolongkan sebagai bunyi vokal tajam. Sedangkan bunyi A, O, dan E digolongkan sebagai bunyi vokal tumpul. Jadi pokoknya ingat aja, kalau U dan I itu tajam, O, A, dan E itu adalah tumpul. Nah, aturan nomor 4. Biasanya, bunyi vokal dalam sebuah kata, nah ini macet lagi nih. Tunggu ya. Tunggu, rupanya saya harus keluar nih. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bisa mendownload atau melihat materi yang saya baru berikan tadi itu? Iya, Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sambil saya siapkan. Aturan yang ketiga adalah seperti itu. Kemudian, mana?
Pokoknya kalau ada I dan U, dia digolongkan sebagai bunyi vokal tajam. Maksudnya apa? Nggak ada maksudnya, cuma gitu aja. Nah, sedangkan A, O, dan E tumpul. Nah, sekarang nomor 4. Biasanya, bunyi vokal dalam sebuah kata berganti secara teratur, tumpul, tajam, tajam, tumpul. Nah, contohnya itu. Nah, ini saya kelihatannya mesti kasih contoh supaya Bapak Ibu, saudara-saudara jelas. Ini karena kita nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nah perhatikan, saya mau mengetik sesuatu. Sekarang saya punya kata seperti ini. Seperti ini. Nah, huruf pertama apa, saudara-saudara? Bet. Bet. Huruf kedua? Rush. Huruf ketiga? Alef. Nah, sekarang aturan leksionisnya dipakai. Pemula boleh mengasumsikan bahwa alef adalah apa tadi? A. Oke. A. Kemudian dilanjutkan dengan huruf apa? Sin. Terus dilanjutkan dengan huruf apa? Yod. Nah, pakai aturan leksionisnya. Coba lihat tabelnya itu. Yud itu kalau sebagai leksionis, dia sebagai apa? I dan E. Bukan I dan E. I atau E. Kemudian huruf sebelahnya apa? Tet. Kan, tet. Bukan tet itu. Tau. Tau. Nah, kemungkinan bunyinya kan brasit atau braset gitu kan. Ini masalahnya kan kita harus menentukan yud yang di sini nih, apakah dia I ataukah E gitu kan. Nah, aturan nomor 4 itu dipakai. Biasanya bunyi itu berubah. Kalau dari tajam ke tumpul, tumpul ke tajam. Tumpul, tajam, atau tajam, tumpul, tajam. Nah, sekarang dipakai aturan nomor 3. Ini ada A, bra. Ini tumpul apa tajam? Bunyi A itu. Tumpul. Nah, berarti di sini harus apa? I. Harus tajam, Pak. Harus tajam. Berarti bukan E, melainkan I. ya, gitu. Sampai sini, apakah bisa diterima? Nah, Pak, cara lihat tajam tumpul itu gimana, Pak? ya kan ada di aturan nomor 3 tadi itu. Oh iya. Ya toh? Artinya apa, Pak? Arti apanya? Brasit. Ya, bereshit itu kan kata pertama di Kejadian 1, bereshit. Nanti kalau Mas Sora membaca bereshit pada mulanya. Berarti kalau leksion itu jadi bacanya brasit. Ya, Yang leksionis. Bacanya yang benar. Leksionis. Semua katakan. leksionis. Leksionis. Bukan Zionis ya. Leksionis. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat aturan yang
berikut. Nah, jadi ini mesti nyimak. Kalau nggak nyimak nggak bisa. Kalau saudara kuliah sambil nyambi kasih makan ayam, nggak bisa nih pasti. Nah, contohnya Israel, gitu. Israel, Al-Him. Saya kasih contoh lagi supaya lebih jelas. Nah, saya punya teks seperti itu. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus melakukan identifikasi matanya. Oh, ini yang ada leksionisnya adalah Alef, E, dengan Yud. Hati-hati. Ini bisa saja sebagai vokal atau sebagai konsonan. Nah, kita terapkan aturannya. Oh, pemula boleh mengasumsikan bahwa Alef adalah A, berarti langsung saja disikat di situ. Oh, Alef A. Kemudian apa? Sebelahnya Lamet. Lamet. Nah, ini kalau dia sudah menjadi satu suku kata al gini, gitu kan? Nah, berarti kan saudara tanya, loh Pak, he-nya itu dan yud-nya itu sebagai vokal atau sebagai konsonan, gitu kan? Nah, itu coba siapa yang bisa bantu saya, tolong baca aturannya yang nomor 5 sekarang. Elkrio. Kenapa Pak? Sorry Pak. Tolong baca aturan nomor 5. Huruf A, I, E, terus A, dan apa ini ya? Bentar Pak. Kok gitu bunyinya? Aturan nomor 5. Ya. Jika dua matriks seleksionis muncul, maka matriks seleksionis yang pertama berfungsi sebagai konsonan dan yang kedua berfungsi sebagai vokalnya, Pak. Ulangi, yang keras tapi jangan cepat-cepat supaya kita semua bisa menyimak. Jika, coba Elkrio baca. Jika dua matriks seleksionis muncul, maka matriks seleksionis yang pertama berfungsi sebagai konsonan dan yang kedua berfungsi sebagai vokalnya. Nah, tunggu saya klik. Jika dua matriks seleksionis muncul, nah ternyata kalau saudara lihat, ini adalah dua matriks seleksionis yang muncul, yaitu he dengan yud. Nah, berarti dipakai saja aturannya. Maka apa? Leksionis pertama itu berarti he-nya berfungsi sebagai konsonan, jelas. Berarti nggak usah tanya lagi. Berarti ini
bukan sebagai vokal, tapi sebagai konsonan. Konsonannya apa? D itu konsonan? H. Ya, good. Sedangkan matris leksionis yang kedua berfungsi sebagai vokal. Kalau yud sebagai vokal, kemungkinannya apa? I atau E. I atau E. Kemudian dilanjutkan dengan aksara sebelahnya yaitu Mem. Nah, masalahnya ini kan kita harus menentukan apakah ini I atau E gitu kan. Nah, aturan nomor 4 tadi itu dipakai, nomor 3 itu. Di sini aja A itu tumpul apa tajam? Tumpul, Pak. Tumpul. Berarti di sini harus, Tajam. berarti yang dipilih adalah I. Bisa. I. Nah, ini nanti orang Masora membaca sebagai Elohim. Orang Masora, orang leksionis, dengan leksionis kita boleh membaca Elohim. Elohim. Nah, itu aturan yang keempat. Nah, tadi kita sudah, Elgrio sudah membantu kita membaca aturan yang kelima. Nah, pokoknya kalau dua leksionis muncul, nah itu berarti dia adalah leksionis pertamanya sebagai konsonan dan leksionis kedua sebagai vokal. Nah, contohnya adalah itu sebelahnya, wihi. Nah, nanti orang Masora membaca wayihi. Kemudian wimer. Orang Masora membaca wayomer. Nah, seperti itu. Oke. Aturan yang keenam. Jika sebuah kata terdiri dari 3 huruf dan semuanya adalah matris leksionis, maka itu berarti bahwa kata tersebut sebenarnya hanya satu kata. Matris leksionis pertama sebagai konsonan, yang kedua adalah sebagai vokal, dan yang ketiga tidak berbunyi. Nah, contohnya adalah hi dan hu itu. Itu huruf pertama adalah he. Nah, 3. Berarti yang pertama sebagai konsonannya, yang kedua adalah yud sebagai vokalnya, i, dan yang ketiga adalah silent, karena dia juga alef. Nah, aturan ini harus diterapkan secara serempak untuk kita membaca. Nah, kita akan latihan sekarang. Nah, latihan membaca teks Ibrani yang gundul. Ini namanya biasanya kalau orang nyebutnya adalah teks Ibrani gundul, seperti Arab gundul, bahasa Arab gundul. Nah, itu biasanya hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang nyantri, kalau kita itu sekolah teologi, kalau mereka itu mengatakan nyantren, hidup sebagai santri itu. Oke. Apakah sudah terlihat, saudara? Sudah, Pak. Oke, saya gedein dulu biar enak kita. Ini sudah ada di sistem kalian. Nanti saya upload juga di Google Classroom-nya. Oke, nomor 1 kita mulai. Ada apa di situ?
tolong disebutkan aksara dulu kata yang pertama. Terus? Sin. Sin itu apa? S. Kemudian? Lamek. L. Kemudian? Y. Seperti ini matanya sudah harus tahu. Oh, ini pasti vokal. I. Berarti meseseli nggak bisa bunyi. Berarti di sini harus dibantu oleh vokal E. Berarti ini bacanya mesli. Gimana ceritanya kok bisa baca mesli? Karena ingat, jadi kayak tadi ketika sebuah 3 huruf dia memerlukan vokal bantuan, apalagi ini kan tidak ada leksionisnya antara mem dengan sin, masukkan sebagai E. Ya sudah, begitu terus. Lanjut. Aksara berikutnya apa? Shin. Apa itu? S. Sin. L. Terus? M. Nah, ini terus hilang. Ini berarti saya dilempar keluar lagi nih sama tuh kan. Sama si Mbak Google Meet nih. Tunggu ya, sabar ya. Ini Mbak Google nih. Seringnya melempar orang. Oke. Sin, lamet, kemudian? Mem. M. Kemudian? He. Nah, matanya A. matanya gini nih sudah harus lihat, oh ini leksionis. Hati-hati. Bisa saja dia vokal, bisa dia konsonan. Oh, ini yang dari kata ini leksionisnya ada di sini. Nah, berarti dia sebagai leksionis dia adalah A. Perlu vokal bantuan nggak? Supaya dia bisa bunyi sama. Nah, nanti walaupun Mas Sora membaca sebagai Salomo, ini Salomo. Nah, memerlukan vokal bantuan E, Shalma. Nah, nanti kita perbaiki cara membacanya. Pak, saya boleh bertanya? Boleh. Kalau di antara L sama M itu nggak ditaruh E, Pak? Nggak usah ya? Ini, prinsipnya, orang Ibrani pertanyaan yang bagus ya. Kalau dia dengan 2 suku kata dia bisa bunyi, jangan ditambah. Oh, oke. Makasih, Pak. Itu pelitnya orang Ibrani di situ. Nah, kayak Selma yang nanti menjadi Shalmo, itu sudah bisa bunyi hanya dengan kamu menambahkan vokal bantuan E. Nggak perlu lagi kamu kasih Selema, itu kepanjangan. Gitu. Karena begini saja sudah bisa, Bu. Oke, geser lagi. Apakah ada leksionis pada ini? Ada.
yaitu di WAV. Nah, hati-hati. Tanya. Berarti Mesli Selma, kemudian apa? B. Kemudian Kaf, bukan. Nun. 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 Nah, tanda ini garis di atas itu sebenarnya sama dengan strip kita. Itu namanya makef. Makef. Berarti setelah itu apa? Dalet. Dalet, D. bukan res. Dalet. Terus? Waf. Waf. Nah, berarti ini sebagai apa? Vokal. Kalau waf, kemungkinannya apa? O atau U. O atau U. Nah, biarin aja seperti ini. Kemudian belakangnya aksaranya Dalet. dalet. Nah, pertanyaannya, ini antara BN ini supaya bisa bunyi memerlukan vokal bantuan nggak? Apalagi ini tidak ada leksionisnya. Ya kita masukkan vokal E. Vokal bantu. Nah, kemudian D, dalet. Nah, pertanyaannya apakah waf di sini sebagai O atau U? U. Ya, nanti U. Ben Dud gitu nanti. Sebenarnya ini Ben Dawid. Mesli Selma Ben Dud gitu kan. Nah, nanti Mas Ora membantu kita. Ini intermezzo dulu ya, saudara-saudara ya. Sorry ya, intermezzo dulu ya, supaya saudara tahu. Misal, saya punya teks bahasa Indonesia tuh gini, di bawah ini. Coba baca. Set. Bukan. Kalau saya pakai bahasa SMS gini, saudara. Saya suka sama situ karena situ suka setuju sama Saya saya. suka sama situ. Suka sama Yuko pinter ya. Pinter lah yuk. Contoh, ya boleh lah. Contoh. Saya suka sama situ karena situ suka senyum sama saya. Pertanyaannya ini, saya nggak sedang bercanda nih. Kok kalian bisa membaca teks ini, padahal teks ini saudara tahu kan, tanpa vokal kan? Nah, karena ini memang bahasa kita. Nah, bahasa Ibrani itu sebenarnya seperti itu. Vokalnya itu mereka umpetin. Dalam arti mereka itu sudah tahu, nggak ditulis. Nah, ini dulu yang terjadi. Makanya ketika tahun 600, abad ke-5 ke-6, orang-orang di luar Israel pengen baca kitab suci, tapi nggak bisa. Karena dia nggak dapat vokalnya, gitu. Nah, kenapa saudara kok bisa membaca seperti ini? Nah, saya punya lagi contoh misal. Contoh sini. Coba saudara Saya baca. makan kacang. Kenapa kok saudara tahu bahwa itu kacang dan bukan kucing? Karena nggak mungkin kucing, Pak. Iya, berarti konteks itu menentukan. Dan ini yang tahu kita. Gitu. Nah, teks-teks di atas ini adalah teks-teks yang seperti ini. Hanya saja dalam bahasa sono. Yang mana vokalnya kita nggak dapat. Nah,
vokalnya, makanya vokal Masora itu ada untuk membantu itu, gitu. Nah, tetapi kita tidak lagi belajar Masora, tetapi kita menggunakan matriks leksionis. Ini justru yang lebih awal. Nah, sebenarnya, saya kasih tahu, orang yang bisa membaca teks Masora saja akan tidak bisa membaca matriks leksionis. Ini boleh dites ya di anak-anak STT. Coba ilangin semua vokalnya. Nah, tetapi kalau dia sudah terlatih dengan matriks leksionis, nggak masalah. Gundul pun dia bisa baca. Apalagi ada masoranya. Nah, kalau saudara nanti suatu kali saat ada berkat ke Israel gitu ya, atau mungkin yang biasanya mereka masih menggunakan yang sistem leksionis seperti ini. Tanpa adanya nikut. Nikut itu titik dan garis yang sebagai tanda vokal itu. Yang produknya Masora itu. Begitu. Error kan komputer saya kan? Karena full memori. Ya, Pak Error. Apakah ini pertanda akhir dari zaman? Nah, oke, sambil saudara menunggu, apakah ada itu siapa yang bercanda, siapa itu nimnya berapa itu? Ya, saudara-saudara memang kita ini telat sih saudara ya. Kita ini kan belajar bahasa Ibrani itu karena sekolah Alkitab aja. Kalau enggak ya enggak, beda sama orang Muslim itu. Anak-anak Muslim. Pak, mau tanya Pak. Ya. Jadi Pak, kalau Mesli Selma Dendut itu artinya apa Pak? Kalau dibikin jadi matras biasa. Iya. Kamu tanya artinya, nanti artinya itu kan dari satu kitab tertentu kan. Nah, saya nggak kasih tahu. Nanti kamu cheating lagi. Ya, yang jelas bisa baca dulu baru kita mengartikan. Tunggu ya, ini saya sambil kembali lagi ke laptop. Oh, rupanya nampaknya dia lelah. Oke, saya ambil yang di sini saja. Ganti tadi. Apakah bisa terlihat saudara-saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, berarti ini saya menggunakan beda komputer ya. Saya berharap
Oke. Nah, berarti kalau kita mau baca, caranya seperti itu. Kata mana yang ada leksionisnya, itu harus diketahui dahulu. Nah, nanti matanya akan terlatih. Oh, ini kata pertama, misli. Mas orang membaca misli. Nah, sedangkan berikutnya, misli Shlomo ben Dawid Melek. Nah, ini aja udah bisa disebut karena apa? Ini kan kata yang tidak ada leksionis sama sekali. Makanya vokal yang mengisi adalah vokal E. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita membaca di sebelahnya itu adalah Israel. Gitu. Kok bisa bunyinya Israel? Gimana kok bisa bunyinya Israel? Nah, pakai aturan sama bahwa di sini ada yud, kemudian ini sin, ya toh, yis, ini aja sudah bunyi is, gitu. Oh, berarti di sini adalah karena ini tajam, maka di sini harus tumpuni ral. Seperti itu. Nah, jadi ini ada sheet-nya, sudah saya kirimkan kepada saudara. Tugas saudara untuk minggu depan dikumpul paling lambat dari Rabu adalah satu, menyalin dan mentransliterasikan, bukan mentransliterasikan, membaca dengan menerapkan aturan matres leksionis. Ini bacanya gimana kalau pakai matres leksionis, bukan masora loh ya. Jadi tugasnya adalah menyalin. Kenapa sih Pak kok mesti kami suruh nyalin? Ya karena bukan saya ngerjain saudara-saudara. Ini berfungsi untuk saudara melemaskan tangan dan menghafal. Nah, berarti saudara ini saudara salin di kertas, kemudian langsung dibuat bacaannya seperti latinnya, seperti tadi itu, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Nah, videonya ada, nanti saya beri link untuk membaca matres leksionis ini. Nah, saudara-saudara, jadi metode matres leksionis ini sebenarnya adalah metode yang lebih kuno. Metode yang lebih kuno dari masora. Nah, biasanya kalau orang bisa membaca matres leksionis, dia tidak akan mengandalkan masora. Nah, tetapi orang yang hanya bisa masora saja, nah biasanya dia ketika vokalnya hilang, gitu, dia akan menjadi kebingungan karena tidak bisa membaca matres leksionis. Nah, ini coba ya saya Apakah masih ada orang di sini? Masih, Pak. Takutnya tertidur. Oke, yuk kita kerjakan nomor 2. Tadi belum selesai itu nomor 1 tuh. Tunggu, saya capture dulu. Ini karena saya pindah alat, saudara.
Indah. Berangkat. Satu. Terlihat ya saudara-saudara ya, di sisi saudara terlihat kan? Terlihat, Pak. Ya. Berarti apa? M, S, L, dan I gitu ya. Kemudian apa? Sin, lamet, mem dengan A. Nah, ini memerlukan vokal tambahan E. Kita masukkan aja E. Kemudian ini E juga. Elma, nah tadi dari sini kan B, N, kemudian apa? Garis datar, D, O, D gitu kan? Atau D, U, D. Daud. Nah, Daud itu sebenarnya. Daud. Nah, ini memerlukan vokal kemudian ada mem, perhatikan yang ini. Apa? Setelah mem? Lamet. Lamet dengan S. Ini loh. Ini loh. Kaf. Kaf. Ada leksionisnya tidak? Nggak ada, apa? Berarti vokal yang mengisi apa? Nah, begitu. Nah, elek. Selesai. Kemudian sampingnya selanjutnya ini apa? Nah, berarti ini I atau I? Atau O. Nggak mungkin O. Iya, Karena itu nah, kemudian S, kemudian R. R. A. kemudian A. Berarti ini tunggu. Berarti di sini harus I. bisa. Nah, seperti itu. Oke. Lagi. Ini saya mesti capture ya, nggak bisa diketik. Nah, aksara pertama, huruf pertama. L. L. Terus. D. D. Terus. A. Matanya hati-hati. Ini ayin. Ayin sebagai I atau O. A. Tapi juga bisa A. Berarti masukin sebagai A. Itu nanti dikoreksi ya. Ayin itu jadikan aja A dulu. Kemudian sebelahnya T. Nah, ini bisa bunyi nggak ini? L, D, A, T ini bisa bunyi nggak? Nggak bisa. Makanya perlu bantuan vokal ledat. Nah, nanti membaca ledaat. Nah, gitu kan. Ledaat. Kemudian sebelahnya. KH. Terus? K. M. A. Nah, ini bisa bunyi nggak? Enggak, Pak. Bisa. Perlu Kekma. vokal bantuan di sini. Kekma. Nanti ledat, kekma. Nanti Mas Ora membaca ledat, kokma. Nah, wah ini ada Mas Ora-nya. Contohnya apa ini? U atau O. Ya, U. U atau O. Biarin aja dulu. Kemudian apa? M.
M. Kemudian apa lagi? U atau O lagi, Pak. U atau O. Kemudian S. R. R. Ini kalau dilihat, S dengan R ini kira-kira bisa bunyi nggak? Enggak, Pak. Nggak bisa, makanya perlu vokal bantuan E. Ya, berarti ini. Nah, kalau ketemu seperti ini kan ceritanya harus memilih, gitu kan? Karena ada lagunya itu, andaikan ku harus memilih, ya gitu kan? Nah, saudara pilih yang tajam di depan. Berarti apa? Karena ini tajam, belakangnya mesti umoser. Kenapa nggak omoser, Pak? Hah? Nggak omoser. Kan E-nya tumpul. Kecenderungannya adalah ketika dia leksionis di depan seperti ini, itu dia mengambil bentuk yang tajam. Kalau untuk waf. Berarti ini apa? U, O. Nah, kenapa kok nggak umuser gitu? Karena sudah tajam U. Maka belakangnya adalah O. Nah ini tadi kok bisa bunyi E ya? Karena antara antara samak dengan res apa? Memerlukan vokal bantuan E. Gitu. Kenapa kok nggak A atau U? Ya karena memang ini aslinya kan nggak ada. Nah vokal bantuan itu selalu bunyinya E. Berarti ini U motion. Kanan lagi. Ada apa? Halo. L. Kemudian H. langsung. Oh iya. B. Ini masora ini. Ini itu masora. Berarti ya? Ya. Good. Ini aja udah bisa bunyi. Lah. Berarti ini apa? B. B. Ingat. Itu tadi di depan A tumpul. Berarti ingat. Itu ada yud di situ. Berarti kemungkinannya apa? I. Good. E. Good. I. I. Kemudian ada N. good. Terus ke kanan. A. Apa? M. R. I. Good. Kenapa kamu pilih I? Karena di depannya tumpul, Pak. Iya. Lanjut. B. Oke. Kemudian I. I. N. A. Kenapa kamu kok milih I di sini? Karena belakangnya A, Pak. Iya. Nah, ledat kekma umuser lebin amri bina. Nah, nanti Masora membacanya ledat kokma umuser lebin amri bina. Beda jauh. Nah, jadi begitu saudara. Nah, jadi untuk tugas minggu ini adalah saudara latihan sama menyalin, kemudian membuat itu sebagai apa? Sebagai leksionis, bukan masora. Gunakan aturan leksionis yang sudah ada. Minggu depan kita kuis seperti tadi. Ini memang belajarnya mesti gitu saudara ya. Satu dikasih materi diukur, tambahin lagi diukur, gitu terus. Jadi jangan bosan.
Seperti itu, tidak bahasa Yunani, tidak bahasa Ibrani, seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas minggu ini dikumpulkan di Google Classroom. Saya akan buat assignment-nya dulu, baru nanti saudara kumpul setelah ini. Saudara boleh kumpul paling lambat minggu depan, seperti itu. Nah, jadi kalau pakai Google Assignment tuh enaknya tahu ini tugas yang belum ngumpulin siapa gitu kan. Nah, saya akan tagih terus itu. Kalau saudara nggak ngumpulin sampai akhir semester ya masuk penilaian. Makanya seperti nilai tadi itu, nilai apa? Nilai kuis itu saudara bisa langsung dapatkan seperti itu. Nah, jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan, lihat di Google Classroom-nya, dikumpulkan di Google Classroom-nya, kemudian minggu depan kita kuis untuk matriks leksionis. Nah, video pembelajaran ada, nanti saya share di Google Meet, jadi semua, di Google Classroom. Pak, untuk waktu pengerjaan kuisnya bisa ditambahkan, oke, nanti saya tambahkan, kalau seperti itu. Itu sudah saya ukur ya, sebenarnya saudara itu kalau itu 50 menit, satu soal itu 2 menit membacanya itu. Itu. Oke, saudara masih ada kelas setelah ini? Masih Pak, ada. Kelas apa? Manajemen gerejawi. Manajemen gereja. Ya. Oke, kameranya dinyalakan dulu, saya mau ambil foto untuk bukti pembelajaran. Ya, jangan lupa dipelajari lagi, ingat, ini mata kuliah inti ya, mata kuliah inti teologi. Gitu. Saudara harus tahu mana yang mata kuliah umum dan mata kuliah inti. Ini akan membawa saudara pada apa? Pada keterampilan untuk eksekusinya. Nanti kalau saudara nggak bisa, di kelas tafsir saudara pasti, kita taruhan deh, kita salaman hari ini. Saudara nggak akan bisa ngapa-ngapain. Paling bisanya cuma kutip-kutip tafsiran sana sini. Nah, kenapa saya concern? Nah, kalau saya ngajar Pak juga nggak seketat ini, Bapak Ibu. Ini karena saudara teologi gitu. Harus bisa. Oke, dinyalakan dulu semua kameranya. Saya akan mengambil gambar. Pak, ini udah absen Pak kita Pak. Kenapa? Kita udah absen belum Pak ya? Udah absen belum kita? Tunggu. Ya, saya ambil foto, kameranya tolong dinyalakan. Fani, Christian, Holly. Mana itu orang-orang itu? Kesia, Tirsa. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Nah, absennya kan sudah melalui tadi itu kan, melalui apa? Melalui quiz. Seperti itu. Oke, mari kita berdoa, kita akhiri perkuliahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengakhiri pertemuan ketiga untuk materi matriks leksionis. Kami mohon Tuhan hantarkan kami, Tuhan sertai kami dalam perkuliahan kami selanjutnya, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak-Mu ini, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tolong jangan bubar dulu. Jadi saya tegaskan, jangan lupa saudara-saudara untuk minggu depan kuisnya itu di jam yang sama. Jadi nanti mekanismenya sama seperti itu. Kemudian untuk kode kelasnya dan juga linknya selalu berbeda. Nah, jadi silakan nanti ketua kelasnya akan membagikan kepada saudara-saudara. Oke, sampai jumpa. Dengan demikian kita berakhir di pukul 9:24.
Silakan keluar dari room. Selamat pagi. Thank you, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berkati, Pak.